berpusing di tepi lautan. Kabut yang likat dan kabut yang pupus, lega dan gerimis pada tiang-tiang jembatan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit, berpusing di tepi lautan. Matahari menggeliat dan kembali gugur, tak lagi di langit, berpusing di tepi lautan. Ya itu seperti kayu pada api yang menjadi Kalau begitu saya tanya ke penciptanya, mencintaimu dengan sederhana. Adakah maksud lain ketika menuliskan itu, Pak Sapardi? Ada banyak sekali interpretasi orang terhadap kalimat terkenal itu. Ya tentu memang puisi itu hidup kalau interpretasinya macam-macam. Kalau cuma satu ya sekali baca sudah habis gitu. Jadi orang mikir-mikir, kok sederhana kok ada api, ada kayu. Kayu dibakar api dong. Jadi ini kan percintaan lagi saya. Kayu dan api itu bercinta. Sebelum sempat menyampaikan cintanya sudah jadi abu, jadi nggak sampai. Oh, ini cinta tak sampai? Loh bukan. Ternyata cinta tak sampai loh ini. Cinta beneran itu cinta beneran. Jadi ketika itu sekali jadi berapa lama prosesnya? 1 hari? 1 hari ya berapa menit itu pun berapa? 15 menit, 15 menit. 20 menit ya. Ditulis tangan, bagus ditulis tangan. Ditulis tangan 15 menit. Hujan bulan Juni juga seperti itu, secepat itu. Sama. 15 menit saja. Saya mau ke Mas Jokpin. Kok nantangin sih Mas? Yang menarik dari Anda Mas Jokpin, peristiwa sehari-hari itu bisa jadi puisi. Benda-benda sehari-hari, celana, telepon genggam, tiang jemuran, kamar mandi, kuburan, sarung. Dari mana sih celana itu datang ke otak Mas Jokpin? Puisi kok celana Mas? Ya, saya juga membayangkan bagaimana Ari Reda bisa nyanyikan di bawah kibaran sarung misalnya. Itu sebetulnya, itu ceritanya panjang. Kalau orang ingat kan saya baru menerbitkan buku puisi celana itu tahun 99. Usia saya sudah 37 tahun itu. Sudah sangat terlambat. Karena apa? Karena saya sangat lama untuk mencari celana saya yang hilang itu. Jadi kepenyairan saya tumbuh ketika saya harus berhadapan dengan penyair-penyair besar yang sudah sangat mapan waktu itu. Ada Sapardi, ada Gunan Muhammad, ada Sutarji, ada Rendra, Subagio Sastrowardoyo. Nah, saya berhadapan dengan karya-karya yang begitu dahsyat. Apa yang harus saya lakukan? Nah, maka yang saya lakukan ya saya harus belok kiri. Kalau saya jalan lurus terus mengikuti jalan mereka, saya tidak bisa sampai di Taman Ismail Marzuki. Nah, ternyata ketika saya belok kiri, saya menemukan banyak hal. Itu kerja saya simpel, saya hanya meneliti
membaca puisi mulai dari Amir Hamzah sampai Sapardi sampai Rendra itu kira-kira yang belum mereka kerjakan apa? Oh ternyata nggak ada celana, tidak ada kamar mandi, tidak ada sarung. Nah inilah modal saya, jimat saya itu akhirnya. Kira-kira begitu. Jadi saya hanya meneliti kira-kira yang belum pernah dikerjakan penyair lainnya apa, ya udah saya kerjakan. Dan setelah itu ada banyak celana-celana yang lain, Mas Jopin. Ya, ada periode celana, ada periode kamar mandi, kemudian juga ada periode tai lalat. Pokoknya yang tampaknya nggak berharga lah itu yang saya. Sekarang periode apa? Sekarang periode bahasa Indonesia. Saya sekarang sedang mengerjakan puisi-puisi yang menunjukkan keunikan bahasa Indonesia. Apa? Sorry Mas, ke apa? Apa? Keunikan. Keunikan bahasa Indonesia. Saya bermain-main dengan kata-kata bahasa Indonesia. Oh ternyata bahasa Indonesia itu luar biasa, luar biasa. Jadi saya ingin menunjukkan bahasa Indonesia masih menyimpan potensi yang menarik untuk digali oleh para penyair. Bisa dibocorkan sedikit? Ya nanti saya bacakan. Nanti dibacakan ya? Iya salah satu saya. Jadi bahkan sajak aku ingin disangka tulisannya Khalil Gibran. Ya, gitu. Dan ada sebuah buku yang mencantumkan itu sebagai karya Khalil Gibran. Tapi membuat GR nggak, Prof? Membuat GR atau membuat apa itu? Enggak, saya enggak, lucu aja. Ya. Itu lucu, ya mau kayak gitu kan lucu banget itu. Ya. Jadi menulis harus berjarak, jangan dalam keadaan emosi berlebihan. Berarti inspirasi juga tidak perlu dicari. Enggak, inspirasi kok dicari. Kita tuh punya niat nulis. Niat saja punya nulis, kebetulan ada kesempatan. Nah, apa yang menjadi bahan kita itu adalah pengalaman kita sehari-hari, apa yang terjadi di sekeliling kita, seperti Jopin tadi bilang ada celana, ada sarung, ada kamar mandi. Tapi saya lebih tertarik kepada apa yang ada dalam celananya sih. Bukan celananya, bukan apa yang ada celananya. Ada kan sadanya begitu? Ada. Ada. Porno memang. Setuju Mas Jopin? Anda porno Mas? Iya. Musimnya nggak jelas. Jadi saya tidak pernah menentukan. Saya tidak punya bulan favorit misalnya kapan menulis itu. Bulan Juni misalnya seperti Prof. Sapardi? Saya jarang sekali menulis puisi pada bulan Juni, kan sudah ada hujan bulan Juni. Tapi kalau diperhatikan ya saya baru sadar belakangan ternyata pada bulan-bulan yang banyak R-nya itu September, Oktober, November, Desember itu saya banyak menulis puisi. Paling produktif? Iya, saya tidak tahu kenapa. Ada ber? Yang pokoknya yang ber. Jadi yang mulai September, Oktober, November, Desember itu banyak berlahiran puisi saya. Ya pada bulan-bulan itu saja. Tadi Mas Jopin katakan puisi yang dianggap berhasil. Boleh tidak saya minta Mas Jopin membacakan puisi yang berhasil di mata Jopin? Waduh, banyak sekali mana yang saya pilih. Silakan Mas. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Mas Joko Pinurbo. Judulnya Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Hantunya itu banyak di kiri atau di kanan nggak jelas. Bahwa pemulung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang,
anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung. Ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Demikian bahasanya. Pak Sapardi, apa komentar Bapak atas puisi tadi, Bapak? Ya, saya sudah mikir-mikirin. Jopin itu kok mendahului saya. Bukan, artinya tanpa mengatakan pun. Sebenarnya Cacat itu tadi menjelaskan bahwa puisi itu bunyi, bahwa bahasa itu bunyi. Itu kan permainan bunyi. Ya, ini itu kan permainan bunyi. Dan menurut saya memang yang saya sudah tadi dari rumah siap-siap nanti saya akan jelaskan ini, puisi itu bunyi sebenarnya. Ya. Kalau dalam apa namanya Kasana Sastra Jawa kan puisi itu ditulis dalam bentuk tembang kan. Dandang Gulo, Kinanti. Puisi itu harus dinyanyikan. Kalau dinyanyikan dalam diri puisi itu sendiri ada bunyi. Jadi puisi yang berjalan bentuk pun itu tidak akan disukai orang. Ini masalahnya. Jadi ya, tadi jelaskan sebenarnya Jopin tadi berteori mengenai bahwa puisi itu adalah permainan bunyi. Titik. Perkara maksudnya apa? Terserah kepada kita semua. Mungkin Jopin tidak memaksudkan sesuatu, dia begini, begitu. Tapi karena bunyinya indah, maka puisi itu menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar pemikiran si penyairnya sendiri. Itu saya kira ya, dari situ. Bunyinya yang indah.